ya, sodium cyanida ini ya meledak di pelabuhan Tianjin, Cina tanggal 12 Agustus 2015 ya. Sangat-sangat hebat ya. Jadi penggunaan cyanida ini sangat berbahaya. Ya, cyanida ini bermanfaat pada penggunaan di industri ya. Jadi pada reaksi-reaksi tertentu cyanida memang dibutuhkan oleh industri. Makanya di dihasilkan ya, diproduksi sodium cyanida. Tapi pada tahun 2015 itu meledak di Cina sehingga mengakibatkan seperti ini ya. Dampaknya itu sangat parah ya. Nah, ini adalah akibat ledakan dari sodium cyanida ya di Cina di Tianjin. Ya, sampai seperti begini ya. Sangat parah ya. Nah, dengan apa namanya ini cyanida ya. Nah, cyanida juga terdapat pada banyak makanan ya. Di antaranya salah satunya adalah pada ketela pohon. Ketela pohon itu eh, orang mengatakan eh, ketela pohon gendruwo ya, pohon gendruwo ya. Pohon gendruwo itu rasanya pahit memang ya. Jadi kalau tidak bisa mengolahnya, itu bisa keracunan dengan cyanida ini ya. Asap karena ketela pohon itu mengandung asam cyanida. Nah, ini ketela pohon itu ternyata dibuat tiwul. Tiwul itu ketela pohon yang diparut itu ya, singkong yang diparut itu ya. Nah, agak pahit-pahit begitu tapi dimakan saja. Nah, ini ada berapa? 6 orang tewas ya, disebabkan karena asam cyanida. Kemudian masih ingat kasus ini ya, sate cyanida. Sate cyanida yang apa namanya yang dikirimkan oleh seseorang ya, dikirimkan oleh seseorang, ternyata orang yang penerimanya itu ya itu nggak mau menerima ya, nggak mau menerima penerimanya itu oleh tukang ojeknya ya, oleh tukang ojeknya dibawa ke rumah kemudian diberikan anaknya ya, sehingga anaknya yang meninggal ya karena keracunan cyanida ya, seperti ini. Pelakunya namanya Nani Apriliani 25 tahun ya, yang menggunakan jasa dari Bandiman 47 tahun, seorang driver ojol ya, secara offline ya. Nah, ini diberikan satenya ini kepada anaknya Pak Bandiman ini ya. Akhirnya anaknya yang bernama Naba Faiz Prasetyo 10 tahun ya, akhirnya meninggal ya. Nah, ini maunya apa namanya meracuni orang lain, tetapi yang kena ini anaknya Pak Bandiman ini ya, driver ojol. Ya, nah, masih ingat Jessica ya, ya kopi cyanida. Nah, cyanida ini sangat cepat ya, sangat cepat reaksinya sehingga dia bisa eh, apa namanya bisa membunuh seketika ya, bisa membunuh seketika. Lah membunuh seketika itu sebetulnya kurang menguntungkan ya, karena membunuhnya masih berada di situ ya. Nah, membunuhnya sebetulnya masih berada di situ. Nah, inilah yang kurang menguntungkan. Jadi belum sempat lari sudah ya, atau ketahuan di situ kalau dia ini siapa saja yang berada di situ pada waktu seseorang itu meninggal ya. Hmm, ya, jadi sodium cyanida ini memang diproduksi ya sebagai chemical ya, sebagai senyawa kimia yang digunakan untuk katalis dari reaksi-reaksi tertentu ya, seperti itu. Nah, namun ya, namun cyanida ini eh, sangat toksik ya, toksisitasnya menyebabkan kematian segera dan
sianida itu kalau di dalam darah dirubah menjadi tiosianat. Jadi kemarin pada waktu kasusnya apa namanya kopi sianida itu kan diukur itu berapa sianidanya, ya. Ternyata sianidanya nggak ada, ya, sianidanya nggak ada itu, ya. Sianidanya sudah nggak ada. Nah itu kalau di dalam darah sianida itu akan dimetabolisme menjadi tiosianat. Mestinya tiosianatnya yang ditentukan, ya, atau dua-duanya, sianidanya ditentukan, tiosianatnya juga ditentukan. Nah penjumlahan keduanya ini adalah merupakan sianida awal, ya, sianida mula-mula gitu ya. Nah ini jadi jangan lupa bahwa, ya, kemarin kan ada alibi bahwa wow, sianidanya dalam kadar yang sangat kecil, nggak, nggak bisa untuk membunuh orang. Ya, lupa nggak ditentukan tiosianatnya, ya, karena sianida itu di dalam darah akan dirubah menjadi tiosianat. Nah, baik tiosianat maupun sianida ini apa namanya bisa menyebabkan kematian, ya. Tentang sianida, kalau dia berupa gas hidrogen sianida, gas tidak berwarna, ya. Jadi pada ketela pohon, ya, ketela pohon gendruwo itu, ya, itu terdapat gas sianida. Jadi pada ketela pohonnya itu terdapat gas sianida. Nah, itu harus dihilangkan dulu sebelum dimakan. Makanya orang kalau tidak bisa memasaknya itu bisa keracunan, ya. Jangankan kalau manusia, kambing kalau makan ketela gendruwo itu, ya, itu bisa orang Jawa mengatakan mabuk, ya, ya, lieng, ya, karena ada sianidanya. Kalau potasium sianida itu sudah berwarna serbuk putih, tapi potasium sianida ini larut dalam air, ya, larut dalam air, potasium sianida, ya. Nah, kalau HCN ini gas, jadi makanya kalau memasak singkong singkong gendruwo itu, singkongnya itu apa di eh, pecah-pecah begitu, ya, singkongnya dipecah-pecah, kemudian direndam dalam air yang mengalir, ya, di dalam air yang mengalir sehingga nanti sianidanya keluar, ya, seperti itu. Nah, cara kerja eh, sianida itu, ya, cara kerja sianida itu adalah menghambat penggunaan oksigen oleh sel. Jadi sel itu bisa saja ada oksigennya, tapi sel itu tidak bisa menggunakan oksigennya. Nah, ya, sel itu tidak bisa menggunakan oksigennya karena ada oksigennya dari paru-paru itu, eh, ada oksigennya, tetapi tidak bisa digunakan, tidak bisa dimanfaatkan oleh sel, ya, karena dihambat oleh sianida itu. Nah, oleh karena itu, maka sianida ini sangat berbahaya pada organ-organ yang banyak membutuhkan oksigen, ya. Contohnya adalah jantung dan otak, ya. Itu banyak membutuhkan oksigen. Sehingga kalau dia apa namanya? Eh, kekurangan kekurangan oksigen karena tidak bisa menggunakan oksigen, maka dia akan segera mati, ya. Otaknya mati, kalau otaknya mati maka ya orangnya mati, ya, atau jantungnya juga mati, jantungnya berhenti berdetak karena dia kekurangan oksigen, ya, mengalami sakit, ya, jantungnya terasa sakit, kemudian apa namanya berhenti karena jantungnya itu pertama akan kekurangan oksigen atau kita sebut sebagai hipoksia, ya, ya, jadi hipoksia, jantungnya mengalami hipoksia, jadi kekurangan oksigen, dan otaknya juga mengalami hipoksia, ya, ya, terus kemudian terjadi kematian. Sianida jarang bertahan di air permukaan dan tanah, ya, karena pH lebih kecil 92, pH lebih kecil dari 9,2, ya. Kalau dia pada pH basah, ya, maka sianida itu bisa bertahan, ya, bisa bertahan
eh, bisa bertahan di mana dia pH-nya lebih besar dari 9,2. Kebanyakan sianida dalam lautan akan menguap sebagai gas hidrogen sianida, ya. Makanya kalau singkong apa genderuwo itu, ya, itu pasti dipecah-pecah kemudian direndam di sungai yang mengalir, airnya mengalir, ya. Ya, maka dia akan keluar, sianidanya akan keluar. Nah, sebagian orang mem sebagian orang mengatakan bahwa sianida itu apa namanya singkong singkong itu bisa menyembuhkan kanker, bisa membunuh sel-sel kanker. Ya benar, tidak hanya sel kanker yang terbunuh ya. Sel apa namanya? Sel normal pun akan terbunuh itu dengan hidrogen sianida itu. Jadi banyak orang yang menderita kanker itu makan eh, eh, adalah pohon genderuwo itu ya. Nah, harapannya adalah sel kankernya akan mati ya. Tetapi sebetulnya tidak hanya sel kankernya yang mati, tapi sel-sel normalnya juga akan mati ya karena kekurangan oksigen ya. Eh, sianida dan beberapa akan menguap menjadi gas dan beberapa akan diubah menjadi bahan kimia yang kurang berbahaya, misalnya karbon dioksida dan amonia oleh mikroorganisme atau akan membentuk kompleks dengan logam ya. Jadi dengan Fe ini hidrogen cyanida ini akan membentuk kompleks ya, ferricyanida dan ferrocyanida ya, ferricyanida dan ferrocyanida. Nah, ini bisa kita deteksi loh ya pada waktu apa namanya analisis kualitatif ya. Nah, inilah. Nah, di makanan-makanan itu banyak loh yang mengandung cyanida ya. Makanan-makanan biji almond ya. Biji almond itu cyanidanya adalah 25 miligram per kilogram ya. Singkong pahit itu oh besar itu. Hah? Cyanidanya 2.360 ya. 2.360 miligram per kilogram berat badan ya. Yang tertinggi kadar cyanidanya itu rebung ya. Rebung itu kadar cyanidanya sangat tinggi. Makanya orang jangan coba-coba makan rebung kalau tidak bisa memasaknya ya. Ya, memasak rebung ini ya. Karena cyanidanya sangat tinggi. Kalau misalnya di makannya itu seperti singkong itu ya, rebung ini juga bisa menyebabkan kematian gitu ya. Ya, tapi kan karena rebung ini digunakan untuk sayur ya, sayuran ya, maka rebung ini apa namanya direndam dengan air ya. Rebung ini direndam dengan air dan konsumsinya juga tidak seperti singkong ya. Kalau singkong konsumsinya bisa banyak. Tapi kalau rebung ini kan konsumsinya sedikit ya. Karena dia berfungsi sebagai sayur ya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi sebetulnya yang memiliki kandungan sianida yang paling besar itu ya rebung itu. Rebung itu memiliki kandungan sianida yang besar. Kemudian biji apel. Nah, ini agak besar juga, lebih besar dari biji almond ini ya. Nah, biji apel itu kalau kamu makan ya itu mengandung sianida ya. Biji buah persik. Ya, ini buah persik ini. Buah persik itu seperti begini ya. Nah, itu mengandung 2.000 miligram per kilogram ya. Besar ini hampir sama dengan apa namanya singkong. Namun orang makan biji buah persik ya seberapa sih anu besarnya ya? Enggak ya. Kalau singkong memang orang bisa makan banyak, orang bisa makan 1 kilo bisa ya. Nah, tuh. Tapi kalau biji buah persik jarang lah orang yang bisa makan 1 kilo itu ya. Kalau singkong mungkin dia makan 1 kilo ya.
Kemudian kacang koro segar, ya. Kacang koro itu sianidanya 125 miligram per kilogram, ya. Jadi lebih lebih banyak daripada biji almond. Nah, kacang koro ini juga begitu kalau dimakan oleh binatang, ya. Kacang koro ini akan menyebabkan binatang tersebut apa namanya? Mabuk, ya, karena ada sianidanya, ya, seperti itu. Baik, lanjutkan. Ini makan makanan yang dapat menyebabkan mengandung sianida yang cukup besar, ya. Nah, dosisnya yang berbahaya, sianida itu cukup 1 sampai 2 miligram, 1 sampai 2 miligram per kilogram berat badan, ya. Jadi kalau berat badanmu 70, ya 70 miligram, ya. 70 miligram itu makan apa namanya singkong itu tadi berapa berapa ini, ya, berapa gram, ya. 1/2 kilo sudah bisa menyebabkan keracunan itu, ya. 1/2 kilo, ya. Ya, singkong ini kira-kira kalau 70 dibagi 70 itu 20 berapa ya? Hmm, 20 gram apa namanya? 1/20. 5 gram sudah bisa menyebabkan keracunan itu, ya, singkong. Jadi singkong itu sangat ini, ya. Nah, jadi dosis berbahaya untuk sianida itu 1 sampai 2 miligram per kilogram berat badan. Sianida sudah sianida dapat menimbulkan gejala dalam hitungan menit bahkan detik, ya. Gejala keracunan sianida antara lain adalah berat badan lemah, ya, kebingungan, sakit kepala, mual, sakit perut, ya. Sesak nafas pasti, ya, sesak nafas karena dia tidak bisa mengambil oksigen, kejang, ya, denyut jantung meningkat, ya. Denyut jantung meningkat itu karena jantung membutuhkan oksigen, ya. Karena jantung membutuhkan oksigen maka denyutnya meningkat, ya. Ya. Gemetar, ya, hingga gagal jantung, ya. Keracunan ringan, keracunan ringan diberi oksigen hingga pernafasan normal, ya. Jadi kalau misalnya ada yang keracunan sampai dengan keracunan sianida, maka yang kamu lakukan adalah memberikan oksigen hingga pernafasannya normal. Kalau keracunan berat, coba dimuntahkan, ya. Bagaimana cara memuntahkan, ya, di logo ini, ya. Nah, apa namanya? Di sini ada amandelnya, ya. Kamu tarik begini, ya, di maka dia akan muntah, ya. Nah, terus kemudian diberi karbon aktif, ya. Apa karbon aktif itu? Apa? Karbon aktif itu apa? Tahu kamu? Michael, karbon aktif juga tahu? Kalau saya tahu karbon aktif mungkin semacam awang mungkin Prof. Semacam apa? Awang Arang. karbon aktif awang. Bukan. Eh, misalnya ada apa namanya keluargamu yang, ini keracunan sianida ini, ya. Karbon aktif katanya. Ya, apa yang kamu berikan? Muhammad Amir, kamu tahu nggak karbon aktif? Tahu nggak Muhammad Amir? Karbon aktif Iya, Prof. apa? Yang kamu Mungkin tahu? apakah seperti norit ya, Prof? Ya, nuri. Jadi siapkan nuri. Jadi nuri itu kamu siapkan di apa namanya di lemari obatmu, ya. Nurit, ya, diberi nurit. Nurit itu boleh sebanyak-banyaknya, boleh 10 misalnya, 10 tablet diminum semua, ya. Nah, itu, ya.
atau diberi antidotnya ya. Jadi antidotnya itu natrium atau amonium nitrit ya. Bisa juga natrium tiosulfat atau bisa juga vitamin B12 ya untuk menghentikan efek dari cyanida ya. Jadi ini kamu harus tahu ini. Jadi nanti kalau misalnya ada seseorang yang bunuh diri atau apa dengan cyanida, kamu bisa segera memberikan pertolongan ya, memberikan natrium tiosulfat atau memberikan vitamin B12 yang mungkin ada di lemari obatmu ya. Kalau natrium amonium nitrit kayaknya agak sulit ya. Nah, natrium tiosulfat juga agak sulit kamu ya. Yang mudah paling mudah adalah vitamin B12 ya untuk menghentikan efek dari cyanida ya. Nah, eh, apa metode yang dikembangkan untuk menentukan cyanida ya? Bisa spektrometri ya, bisa elektrokimia dengan menggunakan elektrodestruktif ya, bisa juga GC atau GC-MS. Jadi GC yang sudah di gandeng ya, ya dengan mass spektra ya, yang sudah dihubungkan dengan mass spektra dengan menggunakan HS extraction ya. Ya. Apa HS itu? HS apa? Headspace ya, extraction ya, atau menggunakan derivatisasi ya, bisa menggunakan derivatisasi, banyak derivatisasi itu bisa nanti apa namanya eh, di di derivatisasi nanti akan dia mudah menguap ya. Kalau mudah menguap maka nanti ditentukan dengan menggunakan GC-MS atau GC saja sudah bisa ya. Syukur-syukur kalau GC-MS malah lebih baik ya. Seperti itu. Ya, ini adalah salah satu cara untuk menentukan ya, cyanida dan tiosianat dengan menggunakan GC. Jadi di sini ini yang benar untuk kalau seseorang itu keracunan cyanida, maka yang kita tentukan bukan hanya cyanidanya saja, tapi tiosianatnya juga ya. Nah, nanti kamu bisa mengikuti apa namanya kasusnya apa siapa itu Jessica ya, Jessica Wongso ya. Nah, dengan siapa yang dibunuh dia? Nah, itu ya Jessica Wongso ya. Nah, nanti kamu bisa mengikuti dan kamu sarankan untuk menentukan jangan hanya sianidanya saja ya, mestinya tiosianatnya juga ditentukan ya dalam darah dengan menggunakan gas kromatografi atau gas kromatografi mass spektra MS pakai GC atau GC-MS ya ini di sini. Nah, kamu bisa baca ini nanti ya, bisa baca apa namanya jurnal ini ya. Kemudian caranya adalah ya sampel yang akan diuji disiapkan dengan menambahkan standard solution cyanida dan tiosianat ya. Jadi ada caranya ya, whole blood darah darah segar ya yang diambil dari volunteer yang sehat ya, which was collected from healthy volunteer ya. Dari healthy volunteer itu ditambahi, kamu tambahkan standard solution dari cyanida dan tiosianat ya. Ada cyanida, ada tiosianat. Ya. Kemudian untuk analisis cyanida 0,4 ml dari sampel dicampur dengan 0,1 ml ya sodium sulfit solution ya. Berarti totalnya adalah 0,5 ml ini ya dicampur dan 0,4 ml of 10% ice cold TCA solution. Jadi TCA ini fungsinya adalah mengendapkan protein. Ya. Untuk apa, Prof? Kok apa namanya diberi TCA apa?
diberi TCA ini agar proteinnya mengendap dan melepaskan sianidanya ya atau tiosianatnya ya. Kalau proteinnya tidak diendapkan, nanti sianidanya itu akan terikat dengan protein ya, seperti itu. And in order to prevent the oxidation of cyanide ya. Jadi digunakan untuk mencegah oksidasi dari cyanida ya. Dan untuk precipitate proteinnya. Nah, jadi ada dua fungsinya pemberian TCA. Satu untuk mencegah oksidasi dari cyanida, yang kedua untuk mengendapkan protein ya. The mixture was shaken ya, dikocok dan centrifuge ya. 0,4 ml aliquot of the supernatant was submitted to the extractive alkylation procedure for cyanide ya. Nah ini. Jadi 0,4 supernatannya itu digunakan untuk dialkilasi ya, alkilasi cyanida. Ya. Jadi alkilasi cyanida atau cyanat jadi ditambahkan alkil bromida ya. Alkil bromida ini adalah pentafluorobensil ya. Pentafluorobensil ya. Pentafluorobensil klorida ya. PFB bromida ditambah dengan cyanida jadi ini ya. Akan terbentuk alkil cyanida dan alkil tiosianat ya dengan melepaskan BR-nya. Ya ini reaksinya.